Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Arsita dengan NPM 60212100030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tips and trick pelaksanaan leaderless group discussion yang efektif dan efisien. Leaderless group discussion sendiri merupakan sebuah tools yang digunakan dalam metode assessment center untuk menilai kemampuan individu dalam mengambil keputusan, bekerja sama dengan tim, serta bagaimana individu berinteraksi dengan kelompok. LGD ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa orang dalam sebuah kelompok tanpa adanya pemimpin yang ditunjuk. Jadi diskusi berjalan dengan lancar tanpa adanya yang mengarahkan, yang menentukan seperti itu. Dalam hal ini, proses LGD diawali dengan pemberian masalah oleh asesor kepada peserta. Kemudian, peserta diminta untuk menjawab masalah tersebut, menentukan masalah tersebut secara individu terlebih dahulu. Setelah itu, peserta akan digabungkan ke dalam kelompok. Dalam hal ini, mereka bertugas untuk menentukan solusi bersama. Jadi, hasil dari jawaban individu akan digabungkan dengan individu lain, kemudian mereka akan berdiskusi, bernegosiasi, dan menentukan solusi bersama nantinya akan dipresentasikan. Dalam leaderless group discussion, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tips untuk berjalannya leaderless group discussion yang efektif dan juga lancar. Yang pertama ada pahami tujuan. Sebelum melaksanakan leaderless group discussion, sebagai asesor, pastikan kita sudah memahami tujuan dan sasaran dari diskusi tersebut, sehingga membantu kita untuk menilai kinerja peserta dan mendapatkan hasil yang menentukan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, ada memilih topik yang relevan dengan posisi serta job desk yang nantinya akan dilakukan oleh kandidat. Hal ini membantu kita menilai keterampilan kandidat yang sesungguhnya karena mereka akan dihadapkan dengan permasalahan yang sebenarnya. Jadi kurang lebih ini akan sangat membantu dalam proses penilaian dan juga kesesuaian keterampilan kandidat seperti itu. Selanjutnya ada pengaturan kelompok. Hal ini merupakan hal yang sangat penting ya, karena leaderless group discussion merupakan sebuah diskusi tanpa adanya pemimpin. Jadi kita harus memperhatikan komposisi kelompok, di mana anggotanya harus berjumlah genap, 4 ataupun 6 orang. Karena untuk menghindari adanya pemimpin di dalam grup itu sendiri. Selain itu, kita juga harus memperhatikan variasi latar belakang dengan tujuan dan juga harapan dapat membantu kita menilai kemampuan peserta ketika bagaimana mereka dihadapi untuk bekerja sama dengan tim yang berbeda-beda dengan dirinya. Selanjutnya ada pengawasan proses diskusi. Jadi untuk membantu penilaian keterampilan kandidat itu sendiri, kita harus mengawasi proses diskusi dari awal hingga akhir, melakukan observasi dengan baik dan juga cermat terkait perilaku yang ditunjukkan oleh kandidat, kemudian melihat bagaimana dia berinteraksi dengan individu lain, bagaimana cara berkomunikasi, cara bernegosiasi, cara mereka berpikir, dan juga mengambil keputusan. Sehingga tips-tips tadi jika kita lakukan dan juga kita perhatikan, dapat membantu kita dalam memberikan penilaian yang sesungguhnya kepada kandidat dan mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sekiranya sekian tips and trick yang dapat dilakukan dalam melaksanakan leaderless group discussion yang efektif serta efisien. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.